Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas seleksi kompetensi dasar atau SKD. Kita bakal bahas tuntas. Ini seleksi kompetensi dasar itu biasanya tes untuk ketika kalian mendaftar untuk menjadi CPNS ataupun PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ataupun sekolah kedinasan kayak STAN, STIS, STMKG, PDN, Poltekip, Poltekim, STSN, dan lain-lain. Adapun yang perlu kalian ketahui, materi dari SKD itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama dibagi bernama TWK atau sering disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Sekarang kadang disebutnya SWK, seleksi wawasan kebangsaan. Nah, TWK ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada nasionalisme, yang kedua adalah bela negara, yang ketiga integritas, keempat pilar negara, dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia. Kalau kalian belajar di sekolah, ini masuknya kemana? Ini masuknya ke PPKN, sejarah, dan juga bahasa Indonesia. Itu TWK. Nah, untuk yang kedua, materinya dinamakan dengan TIU atau SIU, Tes Intelijensi Umum. Tes intelijensi umum itu terbagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kemampuan verbal. Verbal itu sendiri terdiri dari analogi, silogisme, dan juga analitis. Verbal ya, bahasa berarti. Yang kedua, kemampuan numerik. Ada berhitung dasar, matematika ini masuknya ke seperti matematika dasar. Terus ada deret angka, ada perbandingan, ada soal cerita. Yang ketiga ada kemampuan figural. Figural sendiri kalau kalian pernah lihat, nanti saya kasih contohnya. Intinya figural adalah gambar penalaran tapi menggunakan gambar. Kita bisa caranya bisa melihat bisa dari analogi, bisa mencari ketidaksamaan. Itu tipe cara. Yang ketiga itu adalah tes TKP atau tes karakteristik pribadi. Tes TKP ini juga untuk terbaru, itu terdiri dari pelayanan publik, jejaring kinerja atau jejaring kerja, sosial budaya, teknologi, dan juga profesionalisme. Ini yang terbaru ya. Ini mulai digunakan di tahun 2018 atau 19. 18 tapi lebih dikenalnya dari 2019. 2018 itu yang banyak gagal di TKP. TKP-nya panjang-panjang itu mengenai ini. Udah, ini adalah jenis-jenis materinya. Sedangkan penilaian untuk ngejawab itu kalian harus tahu, kalian harus benar berapa, passing grade nilainya berapa kayak gitu. Nah, di sini ada total soal, passing grade, dan juga soal yang harus benar. Untuk TWK, total soalnya itu ada 30 soal. Passing grade-nya 65 poin, soal harus benarnya berarti 13. Bayangkan, 13 benar, 17 salah, itu udah lolos TWK. Tidak ada nilai minus di seleksi SKD. Benar itu untuk TWK dan TIU plus 5, salah 0. Tidak dijawab juga 0. Jadi kalau kalian nggak ngerti, jawab aja, siapa tahu benar. Nah, untuk TIU itu sendiri terdiri dari 35 soal. Untuk passing grade ini adalah 80 poin dan soal harus benarnya 16 soal gitu. Untuk TKP terdiri dari 35 soal, passing grade-nya adalah 126 poin. Untuk soal harus benar itu adalah 26 soal. Ini adalah passing grade. Passing grade atau nilai ambang batas. Nilai ambang batas ini adalah untuk umum. Ya, kalau misalnya kalian cum laude atau putra-putri Papua atau disabilitas, itu bakal beda lagi poin-poinnya, terutama ada di TIU ya.
Ini adalah untuk pelamar umum. Pastikan kalian tahu kalian ngelamarnya jalur apa. Kalau jalur umum pasti bahasa Inggrisnya ini. Udah. Jenis soalnya seperti apa sih? Pastinya udah dapat bocoran kalau jenis soalnya tuh jenis HOTS, High Ordinary Thinking. Nah, soal hot itu adalah soal yang seperti apa? Pertama, soal hot itu biasanya memiliki alur cerita. Yang kedua, mengandung informasi yang tidak dibutuhkan. Kenapa dikatakan kayak gini? Ini untuk pernah lihat nggak sih soal, pasti pernah ya, soal yang panjang-panjang untuk TWK dan TKP khususnya. Sebenarnya itu ada hal yang tidak dibutuhkan di dalam ini, di dalam soal. Makanya kalau baca soal yang panjang itu baca pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaannya biasanya ada di baris paling bawah kayak gitu. Yang kedua hanya berupa bentuk soal, itu untuk TIU. Yang keempat membutuhkan latihan membaca cepat karena soalnya panjang. Dan yang terakhir kita harus pintar-pintar memanajemen waktu. Itu jenis soal HOTS. Soal HOTS itu jenis diksi soalnya panjang, menuntut kita untuk berpikir lebih, menganalisa kayak gitu. Kadang-kadang juga fokus terbagi atau terpecah karena waktu yang disediakan itu singkat, sedangkan soalnya panjang-panjang. Kadang-kadang kalau kalian gak bisa manajemen waktu, kalian bakal ngos-ngosan baca soalnya. Nah, sekarang kita lihat tes wawasan kebangsaan itu terdiri dari apa saja. Yang pertama dinamakan pilar negara. Pilar negara itu sendiri terdiri dari Pancasila. Tahu Pancasila kan? Pancasila lambang negara. Pancasila dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Pastinya ini udah familiar di telinga kita. Dan ini adalah pelajaran yang pastinya wajib untuk jenjang sekolah apa aja. Yang kedua, itu terdiri dari nasionalisme. Materinya namanya nasionalisme. Ini materi pilar nasionalisme merupakan materi tambahan dimulai dari tahun 2019. Nasionalisme itu terdiri dari teori negara, identitas negara, sistem pemerintahan pusat maupun daerah. Kalau sistem pemerintahan itu kayak sentralisasi, desentralisasi, terus ada asas dekonsentrasi, kayak gitu, turunnya pertanggungjawaban dari pusat ke daerah, itu sistem pemerintahan. Nah, sedangkan identitas Indonesia, identitas namanya. Kalau kalian punya kartu tanda penduduk itu namanya kartu identitas, kan ada nama, tanggal lahir, agama, tempat tinggal, kayak gitu. Kalau identitas negara Indonesia itu seperti bendera, bahasa, lambang. Nah, itu identitas Indonesia. Identitas Indonesia sebenarnya ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 35 dan juga pasal 36 atau bab 15 UUD 1945. Yang ketiga itu merupakan bela negara. Ini juga materi baru atau materi tambahan untuk 2019 dan selanjutnya 2020 juga menggunakan ini. Bela negara itu terdiri dari yang pertama sejarah kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia. Sejarah merdeka. Kalau sejarah kemerdekaan Indonesia yang dari dulu ya, dari Budi Utomo. Ingat organisasi pertama itu Budi Utomo, diikuti oleh partai pertama Indonesia Industrial Party, dan juga ada yang dibentuk oleh 3 serangkai, apa namanya? Sudah. Kalau kegiatan pertahanan dan keamanan Indonesia itu adalah materi ketika Indonesia telah merdeka. Indonesia merdeka 1945. Di situ kan ada pertahanan, mempertahankan keamanan Indonesia. Kita merdeka tahun 45, tapi kita merdekanya dari Jepang. Belanda nggak terima, itu adalah Belanda datang lagi ke Indonesia, merusak pecah belah Persatuan dan Kesatuan Indonesia. Nah, di masa-masa itulah dinamakan masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kalau pusing atau kalau lupa materinya apa, kayak Linggarjati, Renville, Romroyen, dan kawan-kawannya, itu masuk ke materi bela negara.
Yang keempat itu integritas. Ini juga materi baru. Materi baru untuk 2019 atau tambahan. Integritas itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama, lembaga integritas negara. Integritas ya satu satuan. Lembaga integritas negara itu apa aja? Kayak KPK, Polri, Kejaksaan, MA, MK, dan KAI. Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Itu yang paling sering keluar. Semuanya ada di pasal 24 Undang-Undang 1945. Tentang hukum di Indonesia juga itu integritas dan etika publik dan etika sosial kayak gitu. Itu tentang integritas. Dan untuk yang terakhir, pembahasan yang terakhir dalam tes wawasan kebangsaan itu adalah tentang bahasa Indonesia. Kalau yang tahun kemarin bahasa Indonesia itu masuk ke TIU, sekarang masuknya ke TWK kayak gitu. Bahasa Indonesia tuh biasanya soalnya 2 sampai 5 soal. Bahasa Indonesia terdiri dari apa sih? Pemahaman bacaan dan PUEBI. Kayak gitu. PUB. Udah, cuma terdiri dari 2 itu. Bahasa Indonesia biasanya panjang-panjang, makanya baca soalnya terlebih dahulu, ditanyanya apa, baru baca yang di atasnya apa. Kayak gitu, itu bahasa Indonesia. Lanjut, ini contohnya, salah satu contoh materi dari TWK. Di sini ada Pancasila. Kalau Pancasila, pengamalan Pancasila, misalnya ada pendekatannya secara apa di situ. Ada peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa sebagai apa. Yang ini sebagai apa? Ini sering keluar ya. Sebagai jiwa dan jiwa bangsa, kepribadian, sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum. Ingat MPR nomor 20 MPRS 1966. Cita-cita bangsa, falsafah hidup dan perjanjian luhur. Ada juga Pancasila sebagai dasar negara kayak gitu. Udah. Dan di sini juga ada hakikat nilai-nilai Pancasila. Di sini saya cuma ngasih gambaran sedikit tentang tes SWK itu materinya apa aja. Nanti saya bakal bahas satu persatu semua materi gitu. Udah, nih ini juga masih Pancasila, fungsi Pancasila, pidato kedudukan hukum Pancasila. Pancasila itu sebagai apa? Dasar negara, sebagai sumber dari segala sumber hukum, ini yang tadi saya bilang, menjiwai dan dijiwai. Terus ada fungsi Pancasila, dasar yang fundamental, dasar yang paling dasar. Ada sebagai cita-cita, sebagai dasar negara, sebagai filosofis, pedoman perilaku masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembahasan tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Ingat, ini terdiri dari 16 bab, dari bab 1 sampai dengan bab 16. Nih, bab 1 bentuk negara, bab 16 adalah perubahan atau amandemen. Yang perlu kalian ingat, undang-undang itu meskipun cuma kelihatannya cuma satu slide seperti ini, itu banyak ya. Banyak sekali untuk undang-undang dasar. Ada amandemennya, itu apa aja, kayak gitu. Ada prosesnya, seperti apa aja. Ingat, undang-undang dasar itu disebut konstitusi, sedangkan konstitusi kita pernah berubah dari Undang-Undang Dasar, Konstitusi RIS, UUDS, balik lagi ke Undang-Undang Dasar 45. Ini lembaga integral yang tadi, salah satunya adalah MA, KAI, dan juga MK. Ini adalah lembaga baru ya. Kalau MA itu dari dulu sudah ada, tapi kalau KAI dan MA itu baru ada 2005 dan 2003. Nah, ini semua sebenarnya ada di Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 24. Ini tahu apa? Ini adalah lambang negara kita, Garuda Pancasila. Kalau nanti saya jelasin gimana caranya menghafal semua yang ada di gambar ini. Ini identitas negara ya. Nah, semuanya yang di sini. Cara mudah, cara gampangnya. Lanjutnya, di sini kita lihat bahasa Indonesia itu seperti penulisan di. Kadang-kadang kan ada soal yang panjang bacaannya, cuma kita disuruh meriksa apakah benar
apakah benar penulisannya. Kalau misalnya imbuhan di atau awalan di itu harus dipisah ataupun harus digabung gitu. Biasanya selain ini bahasa Indonesia juga suruh nyari ide pokok, nyuruh disuruh nyari tema, kesimpulan dari bacaan di atas kayak gitu. Hal-hal yang sesuai dengan bacaan di atas kecuali itu adalah contoh-contoh bahasa Indonesia. Yang ketiga, yang kedua maaf, setelah TWK itu ada tes intelijensia umum atau TIU. Itu terdiri dari yang pertama kemampuan verbal. Verbal itu bahasa gitu. Analogi atau padanan kata biasanya ada 4 soal. Analogi itu yang misalnya masinis, kereta api, pilot, titik-titik. Nah itu jadi kita harus nyari kesamaan hubungan khusus antara sisi kanan dan sisi kiri. Itu analogi. Silogisme atau logika formal. Silogisme itu yang seperti semua murid memakai seragam putih biru. Sebagian murid adalah perempuan. Nah, itu silogisme. Analitis adalah soalnya yang panjang banget. Terus ada A duduk di sebelah B tidak mau berdekatan dengan C harus ada di depan kayak gitu. Yang ditanya di manakah A itu atau tata urutan mereka duduk adalah seperti apa. Itu analitis kayak gitu. Yang kedua itu adalah kemampuan numerik. Numerik adalah matematika dasar. Yang pertama tentang aritmetika. Perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Kalau masih ingat, misalnya pekerjaan bisa diselesaikan 10 orang dalam jangka 11 hari. Jika untuk mengerjakan 5 hari, berapakah orang yang dibutuhkan untuk bekerja? Nah, itu perbandingan. Perbandingan umur, perbandingan usia, perbandingan uang, kayak gitu. Misalnya selisih uang A ditambah uang B adalah 5. Perbandingan uang A, B, C adalah 3 banding 4 banding 5 gitu. Jika total semua uang mereka adalah 150.000, berapakah uang A? Nah, itu perbandingan. Persamaan dan tidak persamaan, statistika, mean, modus, median. Jarak waktu kecepatan atau Jokowi, hitungan cepat, baris dan deret. Itu pasti ada barisan dan deret. Itu kemampuan numerik atau sehari-harinya kita sebut dengan matematika dasar. Yang ketiga penalaran. Penalaran atau misalnya ini lebih ke gambar ya. Gambarnya itu bisa dibilang spasial atau kadang-kadang juga penalaran ini disebut figural. Analogi, menganalogikan gambar kayak gitu. Misalnya ada jam, ada jarum tengahnya. Dia melawan arah jarum jam atau sebalik arah jarum jam. Kalian tinggal jawab selanjutnya itu seperti apa gerakannya. Ketidaksamaan atau cermin serial 1 2 3 kayak gitu. Bedanya di mana atau samanya di mana kayak gitu. Itu adalah analogi. Itu adalah penalaran figural atau kadang-kadang ada yang nyebutnya juga spasial. Contohnya kayak gini nih, soal TIU. Ini adalah soal cerita. Astri dan Nasya berbelanja ke toko Surya. Astri harus membayar 22.700 untuk 3 buku 8 pensil. Dengan Nasya harus membayar 31.800 untuk 4 buku tulis dan 12 pensil. Berapakah yang harus dibayar oleh kita untuk 1 buku dan 4 pensil? Ini perbandingan namanya. Kalau misalnya kita ngerjain sesuai dengan matematika yang diajarkan sekolah, caranya adalah seperti ini yang ada di sisi kiri. Panjangan. Tapi untuk media belajar Indonesia itu saya kasih cara yang simpel. Ada rumus cepatnya, yaitu kayak gini. Totalkan saja persamaannya, kayak gitu. Jadi kalian nggak harus menggunakan ini. Simak videonya di link deskripsi. Oke? Silogisme yang seperti ini, tadi udah saya kasih ini contoh. Semua kertas gambar sangat berguna, sebagian kertas gambar sangat berguna, harganya murah. Caranya, kalau silogisme tuh gampang ya. Saya senang banget ngerjain silogisme. Kenapa? Karena kita tinggal coret-coret atau kita
paham hukumnya, 3 hukum silogisme, kita pasti bisa jawabnya dan jawaban itu benar kayak gitu. Untuk Tio, sebenarnya silogisme itu sangat membantu nilai, mendongkrak nilai, karena Tio kan passing rate-nya 80 itu cukup besar kayak gitu. Silogisme dan figural itu mendongkrak nilai. Makanya kalian harus paham hukum silogisme apa aja sih. Ada linknya di bawah sini. Figural, ini figural. Kalau masih bingung figural yang apa, figural kayak gini. Figural adalah contoh gambar-gambar. Kita cuma ada gambar, terus kita nggak ditanya apa. Ya, kalian nalar aja, disuruh jawabnya tuh apa. Yang beda, yang sama, atau pola selanjutnya, atau pola yang tidak sejenis kayak gitu. Nih. Oke. Contohnya seperti ini figural. Masuk ke tes karakteristik pribadi. Tes karakteristik pribadi itu terdiri dari 5. Ini adalah kisi-kisi terbaru untuk 2019-2020. Untuk tes karakteristik pribadi itu tidak ada nilai minus ya. Makanya kalian kalau nggak bisa jawab, jawab aja. Karena jawaban paling benar nilai idealnya itu adalah 5. Nilai kedua 4, 3, 2, 1 kayak gitu. Jadi nggak ada nilai 0 di TKP. Dan perhatikan di TKP, biasanya untuk ngerjain TKP itu di sisi kiri atas, misalnya ini layar komputer kalian, di sisi kiri atas di sebelah sini itu biasanya ada judulnya atau temanya apa. Ya, kalau waktunya senggang kalian atau waktunya memungkinkan kalian baca dulu temanya itu apa. Misalnya temanya pelayanan publik. Berarti ciri soalnya terdapat unsur kebijakan publik kayak gitu. Misalnya Anda sebagai CS dan lain-lain. Jawabnya gimana? Kamu cari yang paling menguntungkan untuk masyarakat banyak. Itu kalau pelayanan publik. Tapi kalau TIK ini adalah teknologi ilmu dan komunikasi. Biasanya ada unsur teknologinya komputer. Biasanya dia bilang IT dan lain-lain. Kalian cari yang paling maju dan canggih, tapi nggak ngerugiin orang lain. Itu cari jawabannya. Yang ketiga adalah sosial budaya. Sosial budaya itu terdapat unsur kebijakan publik. Sosial budaya lebih ke hubungan biasanya gitu, hubungan atasan, bos, dan lain-lain gitu. Makanya di sini cari pilih yang mengarah ke bersih tanpa korupsi, dan kata kunci untuk sosial budaya adalah jujur. Oke? Yang ketiga adalah profesionalisme. Profesionalisme itu biasanya ada gangguan terhadap kerjaan atau ada pilihan kerjaan yang lalu. Pokoknya gangguan. Kamu lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba teman kamu datang untuk curhat, sementara yang kamu kerjakan itu deadline-nya adalah besok. Apa yang kamu lakukan itu adalah profesionalisme. Gimana caranya? Kamu yang paling utama itu harus fokus pada pekerjaan, apapun gangguannya. Tapi kalau bisa diselesaikan dua-duanya, selesaikan. Yang ketiga adalah jejaring kerja. Kelima, maaf, jejaring kerja. Di sini terdapat unsur pergaulan atau koneksi. Cara jawabnya, pilih yang mencerminkan sikap supel, terbuka ke semua orang. Ramah maksudnya. Ya, contohnya seperti ini kalau profesionalisme. Saya seorang dokter membuka praktik di rumah. Suatu hari datang pasien lama yang penyakitnya kambuh karena tidak menaati saran-saran yang saya berikan padanya. Salah pasiennya ya. Yang saya lakukan adalah kayak gitu, cari yang paling baik. Ini adalah bentuk profesionalisme. Yang kedua TIK, saya adalah salah satu junior di sebuah perusahaan. Pada era perusahaan mengubah sistem kerja menggunakan IT. Nah, IT seperti ini, mulai dari pengiriman surat, komunikasi, dan lain-lain, itu pasti TIK. Tadi lihat yang cari yang paling maju atau paling canggih. Itu cara jawabnya. Sudah sekian, terima kasih sudah nyimak video ini. Wassalamualaikum.